Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain El Maduri. Ya, jadi Zulkarnain El Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Sahih, terduga murid awam aliran penyimpang Wahabi Salafi nekat melakukan pembacokan terhadap tokoh masyarakat dan keluarganya. Berikut ulasan lengkapnya. Masa vakum kenabian, fatrah, apalagi soal konsep hidayah. Bahkan pengikutnya banyak yang membebek menyebut orang tua Nabi menyembah berhala, syirik dan kafir. Innalillah. Perkataan Khalid Basram Al-Wahabi ini menyakitkan umat Islam, terutama keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tanpa perasaan, Khalid hanya berujar, itu memang yang dikatakan Nabi. Mau bagaimana lagi? Ia tidak pernah berpikir, andai ibunda Nabi tidak selamat dari neraka, apa Khalid Basram akan selamat? 2. Tsunami Aceh karena maksiat. Sebab terjadinya tsunami di Aceh, Khalid Basram Al-Wahabi yang juga pemilik resto Ajwad di Jakarta itu dengan tanpa rasa sungkan menuduh kalau tsunami Aceh disebabkan karena banyak warga di Serambi Mekah melakukan maksiat dengan mengkonsumsi ganja dan menanam ganja. Itu pernah dikatakan olehnya pada Mei 2016. Akhirnya ia meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan lagi-lagi fitnah dua situs ya, di YouTube. Sebenarnya kalau diteliti secara seksama, dua YouTube ini satu orang gitu. Walaupun berusaha dirubah suaranya, tapi tetap saja tidak bisa dibedakan antara keduanya. Karena keduanya milik orang yang sama ya. Satu bernama Petuah Kiai, yang satunya itu bernama YouTubuna ya. Dan dari seleranya itu seringkali memunculkan fitnah di tengah umat, bawa-bawa Muhammadiyah, sok tahu Muhammadiyah lagi orang ini gitu. Padahal tidak tahu Muhammadiyah itu apa, nggak tahu. Karena cuman dia ingin membuat konten yang isinya provokatif dan bisa kapan saja menjual Muhammadiyah untuk kepentingan perutnya itu. Satu, yang membawa-bawa Muhammadiyah seolah-olah membela Muhammadiyah padahal tidak tahu persis tentang Muhammadiyah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berusaha menjelek-jelekkan Wahabi dengan tuduhan Wahabi makan kurban lagi gitu. Seperti yang di-share, diberitakan yaitu Petuah Kiai misalnya, berita tentang pembunuhan ya, yang dilakukan oleh salah seorang yang berbeda paham. Kemudian mendatangi Kiai katanya itu dalam berita yang disampaikan. Lalu dituduhkan itu yang bertanggung jawab Wahabi gitu. Nah, berarti juga yang harus bertanggung jawab segala malapetaka yang terjadi di dunia Islam ini adalah Syiah. Jadi Iran itu harus bertanggung jawab juga gitu.
Nah, kalaupun kemudian terjadi pemahaman pengrusakan pengajian di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia juga itu harus bertanggung jawab gitu. Jangan sok ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harusnya dia berpikirnya lebih komprehensif, bukan hanya asal sekedar bisa bikin konten, tapi justru merusak reputasinya sendiri gitu ya. Karena tujuannya tidak lain itu hanya semata-mata ingin mengenyangkan perut di samping mendiskreditkan kelompok-kelompok lain. Taruhlah peristiwa di Indramayu itu benar misalnya. Apakah oknumnya itu bisa dikatakan itu adalah mewakili Wahabi secara keseluruhan? Ini orang bodoh namanya. Kalau nggak bodoh ya goblok si petuah kiai ini gitu. Berarti yang bertanggung jawab misalnya ada pengerusakan yang dilakukan oleh oknum Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja misalnya merusak pengajian-pengajian, berarti yang bertanggung jawab itu apakah NU gitu. Ini gobloknya orang setengah mati. Jadi oknum itu tidak bisa dilebatkan. Oknum ya oknum gitu. Kalau Anda memaksakan pemikiran Anda yang seperti itu namanya provokatif dan Anda provokator. Ini dari saya ya. Karena Anda itu berusaha mengolah sebuah berita kemudian dijadikan sebagai pola untuk membenarkan pendapat Anda gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada sebuah organisasi, anggota organisasi apapun misalnya melakukan pembunuhan misalnya, apakah kemudian yang bertanggung jawab itu organisasi? Ini harus belajar berorganisasi Anda itu. Jangan terlalu tolol petuah kiai Anda menjadi seorang yang menyampaikan berita itu gitu, mengolah berita itu gitu. Jadi jangan terlalu tolol lah gitu. Kemudian yang kedua, jangan suka menebar fitnah lah. Kalau memang mau bijak berpikir itu, kalau saya mau mengangkat bisa lebih parah dari Anda itu, cara berpikir Anda seperti apa saya bisa baca itu. Karena jelas Anda itu tujuannya ngadu domba, ya, mengadu domba sesama. Tidak tahu yang sebenarnya. Nah, jadi kalau paham misalnya, ada seorang yang berpaham berbeda, kemudian terjadi pembunuhan, tidak semestinya kemudian dilarikan ke dalam kelompoknya. Sama halnya dengan Islam. Dalam Islam ini misalnya ada pembunuh, sekian banyak orang yang dibunuh oleh salah seorang tokoh Islam misalnya. Apakah kemudian Anda akan menjatuhkan bahwa itu adalah Islam? Kalau begitu Anda sama dengan misionaris itu cara berpikirnya. Bukan orang Islam Anda itu. Jadi hanya mengadu domba. Ini petuah kiai, wejangan untuk Anda gitu. Kemudian yang kedua, ini lagi. Waduh, YouTubuna ini apa ya? Sok ngerti agama. Kalau saya bilang dia ngerti agama. Kalau mau berbicara berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang menyatakan masuk neraka itu bukan pendapat-pendapat Wahabi. Ulama-ulama dahulu sudah banyak, kelompok-kelompok ulama di masa itu sudah banyak yang menerangkan hal itu. Jadi mereka wajar toh kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat. Anda memasukkan masa fatro, Rasulullah kan tidak. Apakah Rasulullah juga tidak terpukul ketika dia mengatakan seperti itu, yang kemudian ditanggapi oleh sekian banyak ulama hadis? Rasanya Anda itu tidak pernah membaca kitab menurut saya itu. Hanya sekedar cuap-cuap, tidak memiliki referensi, buta literatur gitu. Kalau dibaca literaturnya banyak sekali, itu bukan hanya Wahabi, itu baru pendapat-pendapat yang menyatakan orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk neraka, banyak dari kalangan pensyarah hadis-hadis Nabi. Nah itu, jadi kalau kita lihat masih lebih ilmiah, Habib Bahar daripada Anda. Walaupun Habib Bahar tidak setuju
tidak setuju dengan sikap Syekh Muhammad, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Salafi, itu tidak masih lebih baik karena dia menanggapinya secara ilmiah juga, walaupun kadang kasar yang Anda sama sekali tidak ilmiah, cuma ngaduk-ngaduk umat cara berpikirnya. Kalau mau berpikir ilmiah, cobalah tunjukkan argumen-argumennya Anda, bukan fitnahnya yang didahulukan. Argumen-argumennya yang sama sekali tidak menunjukkan sebagai seorang intelektual, tapi lebih menunjukkan pengulas berita yang kehilangan bahan. Itu menurut saya. Jadi Anda sebagai pengulas berita yang kehilangan bahan, hati-hati. Kelak Anda itu akan dihadapkan kepada persidangan Allah, persidangan para malaikat ya. Di hari kiamat, di hari akhir Anda akan dituntut berbicara itu. Jangan hanya kenyangkan mulut Anda dan perut Anda itu dengan konten-konten yang penuh dengan fitnah, ngadu domba hanya untuk membela kepentingan kelompok tertentu atau menjadi agen tertentu Anda itu. Jadi ini menurut saya, jadi baik YouTubuna ini ataupun menurut saya itu siapa, petuah kiai ini, keduanya ini hampir sama. Mesti beritanya itu kalau tidak di petuah kiai itu pasti di YouTubuna. Kalau tidak di YouTubuna pasti petuah kiai. Ini dua suaranya sudah sama gitu. Cuman kadang-kadang dirubah sedikit untuk menyamarkan. Jadi tidak menunjukkan bahwa orang ini orang mengerti ilmu, tapi dia mengulas dalam bentuk tulisan kemudian dibaca gitu. Itu yang saya perhatikan dari cara-caranya ya. Dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang berilmu. Sama sekali tidak ada. Tetapi lebih pada kepentingan perut saja gitu. Karena saya lihat makin banyak yang mengikuti, tapi sayangnya orang yang mengikutinya tidak kritis siapa dia gitu. Sama sekali tidak kritis. Coba perhatikan. Pasti adu domba itu. Bawa-bawa Muhammadiyah gitu. Saya ini dai Muhammadiyah sudah lama di Muhammadiyah ya. Di lembaga dakwah khusus tidak ada adu domba seperti itu. Di Muhammadiyah juga dulunya jelas-jelas, kalau baca sejarah ya, coba baca sejarah. Muhammadiyah ini tidak pernah berhenti menjadi caci maki kelompok-kelompok ketika itu yang dianggap Wahabi. Itu bukan sekali sejak zaman Buya Hamka. Lihat Buya Hamka nulis sebuah buku Perbendaharaan Lama. Saya kan dulu pernah membenarkan itu. Apa yang dikatakan Ustadz Firanda itu benar. Karena Ustadz Firanda, Anda pun mau membuang fakta dari yaitu Perbendaharaan Lama Buya Hamka. Buya Hamka itu adalah tokoh Muhammadiyah. Bapak Haidar Nasir ini adalah tokoh Muhammadiyah baru. Ya, jelas kalau dari sisi pengalamannya dengan Buya Hamka, beliau adalah gurunya Bapak Haidar Nasir. Nah, itu dia. Jadi, terus terang saja, kalau Anda kemudian cara berpikirnya, yaitu mengatakan dibuat malu Muhammadiyah tidak pernah membuat malu siapapun. Muhammadiyah itu orangnya kritis, siapa yang membuat berita tidak langsung diiyakan. Bisa-bisa itu musuh Islam. Bisa-bisa musuh Muhammadiyah yang ingin menghancurkan Muhammadiyah itu. Jadi tidak semudah orang-orang di luar Muhammadiyah yang gampang senang kalau dipuja-puja, gampang senang kalau dikritisi. Enggak begitu di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak besar dada ketika dipuji dan tidak kecil hati ketika dihujat. Itu ingat kalian berdua itu. Jadi jangan hanya menjadi corong kemungkaran, seolah-olah membela Islam padahal Anda mengadu sesama Islam tuh. Itu ya dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.